Jadi di sini silakan nanti Miss akan menjelaskan topiknya atau temanya tadi, dan juga kita akan menggunakan asas-asas, yaitu ada asas kerahasiaan, keterbukaan, keaktifan, dan juga asas kemandirian. Jadi nantinya ada keempat asas ini silakan kalian terapkan kepada kelompok kalian. Jadi nanti dalam asas keterbukaan ini dia biasanya antar kita semuanya, antara kelompok 1 sampai 5 itu menceritakan hal atau dirinya itu secara terbuka dengan maksudnya itu bukan terbuka bagaimana, tetapi terbuka maksudnya itu ada asas kerahasiaannya nanti. Jadi kita tidak bisa menceritakan di dalam ruangan ini, cukup di ruangan ini saja, tidak boleh sampai keluar informasi di dalam ruangan ini gitu. Dan juga nanti ada asas keaktifan. Jadi silakan Ananda semuanya aktif dalam membahas topik ini. Semacam nanti ada pertanyaan, kesimpulan, silakan disimpulkan, silakan bertanya. Jika ada yang tidak memahami, silakan dipahami. Oke? Tadi Miss sudah memberikan materinya, mungkin boleh kita buka untuk materinya. Oke, tentang penyesuaian peserta didik. Ada yang tahu apa itu penyesuaian? Penyesuaian diri. Adaptasi. Apa itu? Adaptasi. Kepercayaan diri. Apa lagi? Kira-kira yang sering kalian pahami lah tentang aku sesuai nih sama barang ini, aku cocok sama ini, sama temen yang ini. Apa sih kalian kesesuaian dalam diri kalian gitu? Peribahasanya atau nama lain lah dari penyesuaian. Kecocokan. Boleh juga? Kenyamanan, iya. Ada lagi? Tidak ada? Oke, bisa kita baca di sini pengertian penyesuaian diri atau adaptasi itu bisa didasarkan ilmu biologi, seperti tingkah laku manusia dapat dipandang sebagai reaksi terhadap berbagai tuntutan. Nah, tekanan lingkungan, tekanan dari masyarakat, tekanan lingkungan, terus dari sahabat sendiri, pertemanan, dari sekolah, itu biasanya banyak tekanan-tekanan yang akan kita lalui tahap demi tahap, hari demi hari pasti kita akan lalui. Untuk apa? Untuk kehidupan kita. Tidak mungkin kita tidak hidup cuma karena tantangan dari teman kita. Tidak mungkin kita tidak hidup karena kita bersaing dengan teman kita juga. Karena di sini kita banyak dalam lingkungan pertemanan di sekolah itu banyak apa ya? Persaingan antar nilai, persaingan antar jurusan, persaingan kemarin seperti kerida gitu juga bisa dinamai dengan persaingan gitu kan. Persaingan antar hobi, persaingan antar kita kegiatan hal-hal yang kita inginkan gitu kan. Oke, di sini langsung aja karakteristik penyesuaian diri. Nah, ini penyesuaian diri secara positif dan ada juga penyesuaian diri secara negatif. Nah, kalau penyesuaian diri secara positif apa aja yang kalian ketahui? Ada yang tahu? Penyesuaian diri secara positif.
belajar dari pengalaman. Ya, positif ya. Ya, memilih teman yang baik. Memilih teman yang baik, Ya, yang berkualitas people. ya. Oke, bisa juga. Karena pertemanan juga kita yang bisa Ya. memilih kan, bukan orang lain. Ada yang lain? Kira-kira di sini ada nggak antar temannya yang pernah kelahi di dalam kelas? Pasti ada ya. Tapi sudah baikan kan sekarang? Sudah baikan ya? Belum. Ada yang lain? Hal-hal positif dalam penyesuaian diri? Di sekolah juga bisa? Di lingkungan sekolah atau masyarakat, keluarga? Lebih aktif nggak sih ini misalnya positif mampu menunjukkan apa ya bakat-bakat Bakat-bakatnya dari melalui hobinya gitu ya. Dan juga ngobrol sama orang tua ataupun keluarga. Nah itu sangat penting menurut Miss untuk menyesuaikan diri, karena keluargalah yang mengetahui bagaimana kita sebenarnya gitu dari kecil. Walaupun orang tua tidak tahu sebenarnya apa sih yang kita rasakan, hanya diri sendiri yang tahu kan. Tetapi kalau kita mengobrol, mengungkapkan semuanya bersama orang tua, pasti orang tua tahu dan memahaminya. Ada yang udah nggak ada orang tuanya? ada sih Ada yang itu? Ada punya kakak, abang? Ada. Banyak ya? Ada yang enggak? Ada. Kalian bisa lebih terbuka sama kakak, abang, ibu, atau ayah? Ibu dan ayah ya, lebih ke kalian lebih banyak ibu dan kakak perempuan. Kalau yang laki-laki? Kalau Allah itu tidak bisa diperbuatkan. Itu udah yang utama, nggak bernomor. Kalau yang laki-laki lebih dekat ke mamanya, ke bapaknya, kakak, abang, ceweknya. Ke diri sendiri sih, Mes. ceweknya Ke diri sendiri. Kenapa? tidak perlu bertukar orang lain Hah? kalau malah kan sholat sama sujud itu kan Iya. Jadi kayak yang kayaknya ibu. Bisa kayak gitu ya. Kenapa lebih dekat sama diri sendiri, Farah? Soalnya kayak agak gengsi. Karena bisa menyendiri. Kalau anak-anak ini kalau kayak cerita ke keluarga itu apa ya, Diko? Apa Diko? Enak, Miss, kan? Terlalu kan? Apa sih? Lebih kali kalau dia kan? Ya, ini pertama ya Ya, kan? berdam aja. itu kurang bisa menyelesaikan diri Ya. Negatif jadinya ya. Kalian percaya nggak sama diri kalian sendiri? Percaya. Yang percaya boleh tunjukkan tangan. Percaya nggak sama diri kalian sendiri? Berat ya, mau percaya sama diri sendiri. Cuma dikit ya yang percaya sama diri sendiri. Percaya sama diri sendiri. Gila, bapak kita orang nggak mungkin kan kalau kata foto-foto di Instagram kalau nggak kita yang dengan diri kita siapa lagi yang mengerti diri kita hanya kita Oke, sedikit ya yang percaya sama diri sendiri. nggak siap sama diri sendiri. Kalau juga ini sih. Tuh, anu loh.
bidang udah pandai, akhirnya mereka berpikir oh ini kita bisa nih kalau gini aja. Tapi kalau bidang lain mungkin kayak oh enggak lah, belum kayak enggak. Menurut itu kata lebih jelas orang-orang itu punya percaya diri masing-masing di bidang masing-masing. Contohnya misalnya kalau Lutfi ini kan dia vokalis, jadi dia kalau soal suara atau segala macam nyanyi dia pede. Tapi di satu sisi bisa di bidang lain atau masak itu Lutfi masih agak kurang pede. Karena tergantung juga Iya, kemampuan. kemampuan dan kondisi. Iya. Ada yang lain? Ada gitu. Oke, siapa namanya? Boleh perkenalan diri? Tadi dia nggak perkenalkan loh Mila. Viola. Ini pandang ya. Oke, Lutfi ya. Ini ada Lutfi Miss. Oke, boleh silakan. Kalau menurut saya percaya diri itu lebih ke sebenarnya bentuk apresiasi diri kita sendiri ke diri kita. Karena misalnya kalau dari kami kan udah 17 tahun 16 tahun hidup di dunia. Berarti berapa? Harus banget bahasanya. Jadi kan bis udah 16 tahun yang hidup walaupun baru sedikit ya kan sama dibanding Miss. Tapi tentunya banyak juga yang udah kami lalui kan, entah dari permasalahan keluarga yang nggak sempurna, permasalahan pertemanan, apalagi masalah percintaan kan. Tapi kami bertahan di sini nih Miss, dari trendingnya, viral-viralnya, trendnya bunuh diri. Berarti kan itu istilahnya kan, kami bertahan di sini tetap 34. Ya berarti tentunya kita harus apresiasi diri kita sendiri nggak sih setelah perjuangan kita selama ini. Masya Allah, saya. Ada yang lain? Yang ingin mengungkapkan bahagia Ini percaya sama kenapa nggak percaya diri? Kenapa tidak percaya sama diri sendiri? Kalau menurut saya kita tuh kayak gini loh, ada saat-saatnya kita tuh percaya diri dan tidak percaya diri. Iya. Karena kalau kita terlalu percaya diri itu tuh tidak bagus juga, Mem. Tidak Bis. bagus. Tidak bagus diri kita. Karena kadang kita tuh gak bangga, aku gini-gini, jadi kayak kalau percaya diri kita akan merasa tinggi. Kayak bagus. Kita akan kayak lebih kayak apa tuh? Sombong. Meninggi, langit. Makanya kita tuh nggak apa ya, lebih bagus tuh kita ada waktu-waktu tertentu atau ada kayak rasa insecure sedikit lah kalau bilang kan insecure tuh nggak percaya diri kan. Kalau menurut saya setiap orang tuh wajib insecure karena jadi dia akan merasa ada kekurangan, jadi nggak bakal ada meninggi. Kayak motivasi, Ya, motivasi. untuk lebih baik Ya, lagi ya. jadi dia nggak seakan-akan aku percaya diri, aku baik segala macam gini. Nah, jadi kita tuh harus memiliki rasa insecure atau rasa tidak percaya diri. Oke, seimbang. Ya, seimbang di balik 50-50. Indonesia. Diko. Diko, oke, terima kasih Diko. Ada yang sependapat sama Diko? Saya Oke. Saya bisa. Jadi kayak yang Diko bilang tadi kan kita harus wajib punya insecure. Nah biasanya orang-orang yang punya bakat ini nih, dia tuh bukannya nggak mau bukannya nggak percaya diri untuk menunjukkan, tapi biasanya mereka lebih milih untuk nggak menunjukkan. Bukan karena insecure, tapi mereka lebih berpikir kayak ngapain sih ditunjukin? Nggak ada yang kayaknya aku masih kurang di sini. Tahu kayak yang Diko bilang tadi, insecure itu mempengaruhi banget ke kepercayaan diri. Jadi ujungnya bukan ke motivasi. Iya, bukan nggak ada motivasi. Jadi dia mikir kayak untuk apa sih menunjukkan? Nah, ujung-ujungnya dia bakal ke leading buat dirinya sendiri, buat ngunci dia jadi insecure sendiri. Jadi nggak ada lagi yang namanya percaya diri. Tapi itu lebih ke kedukungan nggak sih? Biasanya kekurangan kedukungan. Iya, itu tadi dia bilang banyak yang berbakat tapi nggak mau menunjukkan. Kalau menurut aku, pandangan aku dari yang biasanya kita laluin, itu biasanya karena kurangnya dukungan. Kalau misalnya kita dapat dukungan penuh dari keluarga, dari teman-teman, pasti kita nggak bakal insecure dengan bakat kita. Lebih ke dukungan sih yang kita butuhkan. Tapi kalau yang Indah nada itu personal sih. Iya benar. Soalnya kalau yang kalau aku bahasa itu kita tuh wajib memiliki insecure. Jadi kita balance. Jadi kita nggak ada merasa kayak tinggi, kita nih wah. Jadi kita tuh netral. Ujung-ujungnya insecure juga karena nggak ada dukungan. Kalau semisal ada satu orang aja, pasti dia bakal mau nunjukin. Iya kalau itu personal lagi tuh dukungan itu kan. Tapi kan dari tadi kan kita lagi bahas tentang personal, percaya personal. Sebenarnya kita tuh dapat dukungan, tetapi
sih sebenarnya yang nggak percaya sama diri sendiri? Kadang kita punya rasa insecure, punya juga ada rasa kadang kita punya hobi nih, pas hobi kita lagi melangit, kita pasti bangga sama diri sendiri kan? Tapi kadang kita juga insecure waktu bukan karena hobi, tetapi entah keadaan kita, entah keluarga kita, pertemanan kita gitu. Kadang banyak insecure-nya gitu. Tetapi di sini kadang hanya diri sendirilah yang bisa menyemangati. Kita nggak bisa kayak misalkan di dalam pertemanan nih. Sebenarnya kalau di SMA, masih SMK gitu, itu masih ada banyak temannya gitu. Setidaknya walaupun tidak satu, dua gitu kan, ada. Tetapi kalau misalkan di perkuliahan, udah di dalam dunia kerja, itu memang udah mandiri gitu. Jadi mereka ya itu kan nilaimu, itu kan gajimu gitu kalau di dunia kerja. Jadi ngapain aku nyemangatin kalian gitu. Memang hanya diri sendirilah yang bisa mengerti dan bisa menyeimbangkan antara bagaimana kita positifnya, bagaimana kita negatifnya gitu. Jadi penyesuaian diri kita ini memang harus balance, mau di sekolah maupun di masyarakat. Besok kita akan menjadi masyarakat biasa kalau udah kita tamat sekolah gitu kan. Mungkin itu akan lebih mengagetkan lah kalau kita dari sekolah SMK maupun SMA gitu kan. Itu rasa miss waktu miss lulus itu pas corona kan. Pas corona itu miss kayak kagetnya karena masyarakat itu banyak yang menggunakan HP semua karena kita juga isolasi kan, terus kita kenal dengan dunia TikTok, Instagram, sering kita scroll gitu kan. Pasti banyak pemikiran pemuda yang sekarang itu lebih ke elektroniknya, lebih ke dunia sosmednya gitu daripada berkesinambungan di dunia pertemanan gitu. Tapi di sini pasti ada walaupun cuma 1-2 gitu karena masih sekolah, tetapi tidak dengan kuliah ataupun kerja atau bahkan orang tua kita. Kalian pernah nggak berpikir kalau orang tua kita kesepian? Pernah kan? Pernah nggak kalian kayak melihat ibu kita atau ayah kita tiba-tiba di dapur sendirian atau di kamar sendirian main HP? Ngerasa nggak sih mereka kesepian gitu? Kalian pernah nggak ngobrol sama orang tua secara berdua? Pernah. Ada yang nggak pernah? Ada. Banyak ya yang nggak pernah. Mungkin bolehlah nanti setidaknya walaupun cuman bertanya, mama buat apa? Ayah ngapain? Silakan bertanya gitu. Tanya aja walaupun cuma 1 kalimat. Setidaknya kalian bertanya. Walaupun kayak misalkan pulang sekolah nih, assalamualaikum ya, ayah ngapain? Ini buat ini, nah, dah pergi cabut. Yang penting ada obrolan walaupun cuma 1 kalimat setiap harinya. Minta cuma itu sih, 1 kalimat aja yang kalian tanyain ke keluarga kalian. Kalau misalkan nggak bisa ngobrol sama ayah, sama mama kalian. Kalau nggak kakak atau abang, adik bisa juga. Kayak gitu. Nah lanjut kita ke penyesuaian diri yang salah, yang negatif. Itu ada apa saja? Yang negatif? Rasionalisasi, mencari kebenaran atas tindakan yang salah. Kebenaran yang salah. Oke. Selanjutnya? Selalu ingin membenarkan diri sendiri. Menekan diri sendiri. Menyalahkan kegagalan pada orang lain. Menyalahkan orang lain ya. Ada yang lain? Banyak ide suka minum keras, bunuh diri atau menjadi pecandu narkoba. Reaksi melarikan diri. Banyak ya penyesuaian diri yang salah. Ada yang pernah menyesuaikan diri yang salah di dalam lingkungan masyarakat atau sekolah? Pernah. Siapa aja dan apa aja? Boleh dikatakan? Jangan siapa aja. Karena tadi kita sudah menjelaskan azas kerahasiaan. Jadi kalau misalkan sudah di dalam ruangan ini tidak ada yang boleh tahu di luar ruangan ini begitu. Jadi silakan kalian simpan baik-baik. Ini
memang di dalam kelompok kalian masing-masing gitu kan. Jadi silakan kalian pendam sendiri, dengarkan sendiri dan rasakan sendiri. Jangan ada yang orang lain tahu gitu. Karena ini memang kepercayaan kalian gitu kan. Ini cuman apa ya? Me time sesama kelas lah gitu ya. Ada penyesuaian diri yang salah? Pernah? Pernah atau contohnya diberikannya? Pernah atau enggak ya? Pernah. Apa aja? Di dalam lingkungan apa? Teman-teman, teman-teman. Sekolah. Itu semacam waktu kelas 10 atau bagaimana? Kelas 10 ya kebanyakan. Karena penyesuaian diri SMP juga ada. Oke. Jadi kalau dikatakan kalau misalkan siswa baru ini penyesuaian yang salahnya seperti apa contohnya? Rela gimana? Rela mengikuti kebutuhan teman demi teman. Rela ngikutin teman yang jelek demi dia dapat teman. Ya ini real kali nih, Mes. Rata-rata seperti itu. Selalu ingin berkuasa dalam setiap situasi. Itu banyak. Mes. Harus menjadi peran utama ya. Oke, ada yang lain? Jadi peran utama dan ngikutin. Tapi kalau ini sebagai cowok, kalau seringnya Mes merasa senang bila mengganggu orang lain. Enggak, satu orang lain ya. Membenarkan diri sendiri, Diko. Diko, kamu selalu membenarkan diri sendiri. Ya, Tolong, kan? Itu keterlaluan itu guys dari kelas 10 ya Allah. Dia yang paling benar. Men, dari sini kita lihat siapa aja yang busuk adik di sini. Karena dari sini men, pas dia menjawab pertanyaan itu dia tidak mau, tapi pas menjadi teman baul. Sini kita melihat teman-teman toksik, kita memilih teman yang bagus. Oke. Pertanyaan mes saja menjawab dan menjelekkan teman. Nah, itu termasuk teman-teman yang toksik, lingkungan yang toksik. Nah, oke. Oke, ada Berarti ada yang pas menjadi di teman. sini nggak ada yang salah. Pokoknya semua benar. Tidak ada yang salah, Diko. Ya, emang ya. Iya. Iya, nggak ada yang salah. Karena kita setara semua. Ya. Ada yang lain? Contohnya waktu penyesuaian diri yang salah? Contohnya? Apa ya? Jadi kembali. Tapi kebanyakan kalau anak sekarang penyesuaian diri yang salah itu pertemanan sih, Mes. Lebih ke pertemanan. Pertemanan yang bagaimana? Yang kayak salah milih teman, kayak misalnya kawannya muka dua gitu, Mes. Atau ada grup dalam grup. Sering terjadi ya. Semacam teman-teman yang toxic juga ya. Maksudnya itu kayak berteman di sini kelompok sini gitu kan. Ternyata ada salah satu kelompok ini yang menceritakan dengan kelompok yang lain. Tapi dia juga menceritakan kelompok lain di kelompok dia sendiri gitu. Sebenarnya kalau untuk bercircle tuh nggak masalah, Mes, asal baik-baik aja. aja. Soalnya kan kita nggak bisa menyesuaikan diri, kita kayak beda pendapat sama orang lain, makanya kita nyari kira satu pendapat sama kita gitu. Jadi kan masuk obrolannya. Jadi kita lanjut ya. Udah paham sampai di sini semuanya? Saya diri yang salah. Oke, sekarang tentang proses penyesuaian diri. Apa sih proses penyesuaian diri? Beradaptasi dengan lingkungan. Apa? Bisa beradaptasi dengan lingkungan. Bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ya, bisa jadi. Ada lagi? Mampu menerima, ya menerima diri sendiri, keadaan, keluarga, masyarakat. Terus lagi? Perbedaan, menerima perbedaan antar sesama, antar teman, antar sahabat, bisa juga. Dan mengubah perilaku masing-masing dalam diri baik supaya gampang apa bisa berbaur semuanya. Berbaur, oke. Mengubah diri sendiri menjadi lebih baik dan bisa berbaur
berbaur sama Semuanya gitu. Ya, jadi gimana? sama semuanya. Sebenarnya kita kalau misalkan berteman semuanya kan? Iya. Cuman kalau misalkan bersahabat, biasanya kita pilih mana yang sama atau sesuai atau yang cocok, menyesuaikan kan sama sahabat kita. Tapi kalau misalkan teman, biasanya memang semuanya berteman, semuanya bisa bersilaturahmi, mengobrol, dan juga banyak apa ya, semacam rasa-rasa ya perhatian juga, tetapi banyak lebih ke perhatian sama sahabat sendiri gitu kan. Oke, mungkin dari situ ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Miss minta dari semuanya setiap kelompok silakan satu orang dari setiap kelompok boleh menyimpulkan dari apa yang tadi Miss sampaikan tentang penyesuaian diri. Setiap kelompok silakan. Es krim menunggu di situ. Nanti Miss ada reward untuk satu orang. Ya, silakan siapa? Oke, boleh silakan dari kelompok berapa? Maju dong. Maju boleh. Ya, boleh. Perkenalkan saya Siva dari kelompok 3. Mau menjelaskan secara singkat materi yang udah kita bahas tadi. Jadi materi yang kita bahas tadi itu masih mengenai penyesuaian diri, yang mana kita tuh pasti bakal mengalami di setiap lingkungan baru yang kita tempati. Semisal kita setelah lulus SMP kan kita masuk ke SMK ini. Jadi pasti ada orang baru, nggak semuanya bakal masuk ke SMA, SMK atau SMA yang sama temannya. Contohnya kayak saya nggak punya teman lagi setelah saya lulus dari SMP ke sini. Jadi saya harus beradaptasi dengan berteman sama orang yang saya sebelumnya nggak tahu siapa dia. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau beradaptasi itu adalah cara kita menyesuaikan diri ke lingkungan yang baru dengan cara kita bisa mengubah pola pikir kita. Sebelumnya kan kita berpikir kalau lingkungan itu begini. Nah, setelah kita pindah ke lingkungan yang baru, kita berubah pikiran, merubah pola pikir bahwa lingkungan itu bisa memiliki segala perilaku baru yang belum kita ketahui sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan kalau adaptasi ini sendiri nih punya negatif dan positifnya. Seperti semisal saya dulu punya cara beradaptasi yang negatif. Saya nggak bisa move on dari masa lalu. Saya juga nggak bisa merubah pola pikir saya dari yang lama ke yang baru. Tapi seiring berjalannya waktu, saya bisa merubah cara adaptasi saya menjadi positif. Seperti contohnya saya bisa mengerti perilaku orang yang baru yang belum saya ketahui. Saya juga bisa merubah mindset saya menjadi yang baru dan bisa beradaptasi dengan cara yang lebih baik. Oke, terima kasih. Gitu ya, kalau sampai sama-sama. Terus dari kelompok mana lagi yang ingin menyimpulkan? Silakan. Sweet. Oke, boleh silakan. Cowok pertama. Kan dia udah banget cowok pemimpin dah. Tadi kan ada cewek dah, cowok lagi. Sekarang silik Diko. Ayo Diko, semangat Diko. Silik cewek. Percaya diri. Aku dukung. Diko cepat lah kok. Nama supporternya. Ayo Diko, aku dukung. Demi jadi bersama. Iya. Oke, boleh silakan. Boleh tuh. Kunia. Oke. Perkenalkan saya Viola dari kelompok 4. Kami 4 kan kelompok 4. Jadi kita akan bahas penyesuaian diri kita. Ambilnya gampang aja penyesuaian diri kita di SMK 3 ini. Tentunya kita masuk ke dalam jurusan boga kan. Jurusan boga yang mana nggak 100% itu keinginan kita.
ada yang paksaan orang tua, ada yang dari emang udah deh lulus situ doang nilainya mentoknya. Nah, ada kayak gitu kan. Ada yang emang bener-bener kita maunya di situ. Nah, dari itu tuh ada perbedaan-perbedaan kita masuk dalam tata boga itu tentunya beda juga setiap kita. Ada yang benar-benar ikhlas menjalannya, enjoy dari awal, dia udah yang kayak ya udah terima semua yang ada di sini. Ada juga yang karena terpaksa sama dari orang tuanya, jadi dia menuntut diri. Itu lebih ke perlakuan positif dan negatif kita kan tentang penyesuaian diri kita di SMK 3. Kalau di kelas kita yang cara kita ambil aja ya secara umumnya. Kalau di kelas kita penyesuaian positif yang waktu kelas 10 kita bisa bekerja sama kalau ada event-event kayak di hari sumpah bukan di hari lomba apa tuh kita tarik tambang. Itu positif walaupun kita belum dekat, itu baru berapa ya, baru 3 bulan ya kita bergabung, udah 2-3 bulan, tapi kita udah bisa bekerja sama untuk memenangkan acara itu walaupun akhirnya kita gagal ya karena lawannya nggak seimbang, tapi kita kan udah bekerja sama tuh. Yang padahal hari sebelumnya kita berantem kan, hari sebelumnya kita berantem ya masalah baju, tapi di hari itu kita sama-sama bisa saling kayak Farel, Rizky, Riko, kita kayak orang tuh menari kayak tambah yang kuat kan. Nah nanti gitu sikap positif kita, penyesuaian yang positif untuk kita menyesuaikan diri di lingkungan kita yang baru. Terus kita walaupun kita adakan kerja kelompok dan kerkom, kita bisa tetap di perjalanan baik sesuai dengan profesional walaupun ada masalah dengan kelompok kita, dengan pribadi. Misalnya nih kayak waktu apa ya, buat masalah di kakak, kelompok jadi kakak kita awal-awal yang kita ada masak-masak cuy, yang minuman cuy, terus kami ada bikin ayam fried chicken itu. Nah itu kan Niko sama Zalma berantem tuh, tapi kan sekelompok. Tapi kalian menyesuaikan yang positif, kalian tetap bisa bekerja sama, tetap profesional kan, akhirnya jualan kalian habis. Nah itu penyesuaian diri secara positifnya. Secara negatifnya kita emang bekerja sama, tapi waktu awal kelas 10 kan kita tuh sering tuh kita nggak berani atau nggak mau menyampaikan secara langsung apa yang kita nggak suka. Kita lebih milih mengomongkannya di belakang, ya kan? Kayak waktu ada acara lomba ditunjuk misalnya Diko sama Revina, aku acara Sumpah Pemuda, ya kan? Tapi kan nggak ada yang mau komplain, tapi di belakang kalian bergibah dengan ataupun bercerita dengan circle kalian, itu termasuk yang negatifnya. Terus ada lagi kalian nggak mau bayar uang, kita udah sumbang-sumbang nih, udah sepakat positifnya menyumbang untuk hadiah ulang tahun Mem Erni, tapi sampai sekarang ada juga yang belum bayar uangnya, itu termasuk yang penyesuaian diri yang negatif. Nah itu, nah dari kelas 10 itu, kelas 10 kita tuh yang positif yang negatifnya, ini kan secara nyata ya yang aku bilang. Nah secara nyata yang aku bilang kan, dari situlah kita akhirnya bisa membedakan diri nih. Sekarang kita kan akhirnya udah gabung sana sini, bisa gabung. Karena itu, karena kita sudah waktu juga ya, udah waktu, terus kita udah banyak melewati masa-masanya, dari masa yang kita masih kanak-kanak banget dan baru masuk sini dari corona, kita masih stuck di sifat kita kelas 7 SMP, tiba-tiba jadi anak SMK, terus kita kayak masih kanak-kanakan berantem, akhirnya kita di kelas 11 bisa memahami itu semua dan jadi lebih dekat. Itulah asal. juga. Oke, dari kelompok mana lagi? Diko. Oke, guys. Oh, ini semua ini. Selamat siang, selamat pagi semua teman-teman. Halus sekali. Di sini saya tidak ingin menyampaikan seperti Nana atau Viola tadi, karena itu akan sama tujuannya menjelaskan pengertian beradaptasi. Di sini saya akan menyampaikan pesan untuk kita semua yang remaja. Rata-rata kita semua ini kan aktifnya itu di sosmed, jadi kita tuh harus pandai memilih berita atau mencari motivasi-motivasi yang benar. Karena zaman sekarang ini saya ingin mengkasih pendapat Oke, ke silakan, teman-teman. tidak apa-apa. Rata-rata kan sekarang ini banyak kali tuh seliweran di FYP TikTok, di Reels IG, di Twitter segala macam, kayak kata-kata motivasi yang banyak salah. Jadi kita tuh harus pandai atau pintar memilih motivasi-motivasi untuk kita yang remaja. Jadi jangan kita, misalnya kita masih pacaran, kita berantem sama pacar kita, tapi kayak kita tuh hubungan kita sama istri, hubungan sama istri berantemnya. Jadi kita jangan berlebih-lebih. Terus yang satu lagi,
kita jangan demi teman kita jangan jadi people pleaser atau mengikuti kehendak teman lain. Kalau kita nggak nyaman, kita harus bisa menolak. Jangan kita demi dapat teman kita mengikuti hal yang nggak kita suka. Itu banyak sekali di masa remaja kita sekarang. Betul. Terus yang ketiga,